ketika tidak berhasil mengangkangi konstitusi, maka yang dititipkan adalah putranya yang masih bau kencur, putranya yang masih tidak layak menjadi pemimpin kita. Kalian mau dipimpin anak kecil yang belum jelas? Kalian mau dipimpin orang yang tidak jelas kapasitasnya? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, mari kawan-kawan lebih mendekat. Kita sekarang sudah ada di tengah-tengah kita, senior politikus kita, Bang Rafli Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kawan-kawan semua, kita kumpul di sini bukan untuk mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum. Kita kumpul di sini sekedar untuk menyaksikan babak akhir dari proses pemilu yang curang. Sekali lagi, pemilu yang curang. Jadi kalau kita bicara tentang kecurangan, kecurangan itu sudah terjadi sebelum hari ini, sebelum pencoblosan. Sudah terjadi ketika Presiden Jokowi menginginkan perpanjangan masa jabatan, bahkan sebelumnya menginginkan menjadi 3 periode. Padahal kita tahu Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah ketika reformasi membatasi jabatan hanya 2 periode saja. Tetapi kekuasaan selalu serakah, kekuasaan selalu ingin dikangkai. Padahal seharusnya kekuasaan dipergilirkan kepada semua anak bangsa. Dan kawan-kawan, ketika tidak berhasil mengangkangi konstitusi, ketika tidak berhasil mengangkangi konstitusi, maka yang dititipkan adalah putranya yang masih bau kencur, putranya yang masih tidak layak menjadi pemimpin kita. Kalian mau dipimpin anak kecil yang belum jelas? Kalian mau dipimpin orang yang tidak jelas kapasitasnya? Kawan-kawan semua, kita rakyat Indonesia 270 juta lebih. Masa kita tidak bisa mencari pemimpin yang qualified? Bodoh sekali kita memilih pemimpin yang tidak jelas. Kalau mendengar KPU mengumumkan hasil Pilpres dan kita tahu itu curang, apakah kalian akan menerima atau menolak? Apakah akan menerima atau menolak? Sekali lagi kita bicara, tolak, tolak. Kita tahu bahwa perjuangan kita tidak hanya selesai di sini saja, masih akan kita hadapi hari-hari panjang ke depan. Masih ada parlemen jalanan seperti ini. Kita tahu bahwa aspirasi kita tidak hanya menolak pemilu curang, karena aspirasi kita juga ingin agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Sekali lagi, makzulkan.
Sahabat BN, yang bicara ini bukanlah sembarangan orang. Seorang profesor ahli hukum tata negara. Kalau seorang profesor, seorang ahli hukum tata negara yang bicara seperti ini, kita harus bisa meyakini bahwa memang demokrasi kita sekarang sangat tidak baik-baik saja. Atau boleh dikatakan dengan kata lain bahwa demokrasi kita sekarang ini sedang carut marut. Demokrasi kita sekarang ini sedang dibuli oleh politik dinasti, sedang dibuli oleh politik keluarga, sedang dibuli oleh berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu. Sahabat BN, dugaan kecurangan pemilu ini sudah sangat terang benderang. Dan kita tahu hari ini, tadi pagi, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar beserta tim hukumnya telah melakukan sidang perdana MK gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dan jam 13 ini paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo maupun MD pun melakukan sidang perdana gugatan dugaan kecurangan pemilu 2024. Pada intinya, kedua paslon ini menolak hasil pemilu dan menuntut agar paslon 02 didiskualifikasi. Ini tentu saja setelah mereka menelaah secara hukum bahwa pemilu 2024 khususnya Pilpres penuh dengan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sahabat BN, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Refli Harun ini kenyataan yang ada di lapangan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Karena hakikatnya dialah sumber dari segala sumber masalah kita. Demokrasi kita hampir hancur kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak bangkit, kawan-kawan semua. Demokrasi kita akan mati. Kita tidak ingin demokrasi kita mati, karena memperjuangkan dengan darah suhada. Jadi kawan-kawan semua, kita di sini memperjuangkan Republik Indonesia. Kita memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak memperjuangkan paslon tertentu lagi, karena yang kita selamatkan Indonesia. Sekali lagi teriakan Indonesia, Indonesia. Itu saja dari saya ya. Nanti saya bicara lagi kalau sudah ramai lagi masanya. Mudah-mudahan kalau sekarang masanya ya masih kira-kira begini, besok-besok kita doakan, bukan karena kehendak Refli Harun, tapi kehendak kita semua. Kita penuhi jalan-jalan di Jakarta ini, kita penuhi ibu kota ini,
Kita semua turun ke jalan. Kita tolak pemilu curang. Dan kita hormati para pengaman di sini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, silakan jalankan tugasnya. Kita akan peaceful assembly. Kita akan damai. Tapi tetap kita tolak kecurangan. Sekali lagi, tolak kecurangan. Itu saja kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Sahabat BN, yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, apakah kecurangan pemilu seperti pemilu 2024 ini akan terus dilanjutkan pada pilkada November nanti, pada pemilu 2029, ataukah bagaimana? Kalaulah ini akan dilanjutkan terus, alamat bangsa ini akan karam. Karena itu, kita selaku anak bangsa harus berjuang melawan proses demokrasi yang sangat tampak dugaan kecurangannya ini. Harus dilawan. Tidak ada jalan lain. Generasi berikutnya tidak boleh mewarisi kecurangan ini. Generasi berikutnya harus mendapatkan demokrasi yang bersih, yang fair, sehingga dari generasi ke generasi ke depannya, regenerasi kepemimpinan nasional bisa berjalan secara baik, secara fair, seperti perjalanan proses demokrasi di negara-negara yang sudah maju. Kita tidak mau negara kita terkebelakang. Kita tidak mau negara kita menjadi negara ortodok, karena dia selalu saja berada dalam otoritarian yang memiliki demokrasi terpasung. Pergantian kepemimpinan tidak melalui proses demokrasi yang fair, tetapi melalui rekayasa demokrasi. Demikian sahabat BN, selamat berjuang melawan kezaliman demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.